Without you, used to be the one I talk to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatira Kurnianti Arida dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari asesmen non-tes. Nah, materi pertama yaitu angket atau biasa disebut dengan kuesioner. Adapun pengertian angket yaitu salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh responden, baik peserta didik, orang tua, maupun masyarakat. Adapun tujuan angket adalah untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, kebiasaan belajar di rumah, dan hobi atau bahkan informasi lainnya. Angket dapat berbentuk pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup, yang dimana pertanyaan atau pernyataan tertutup ialah yang telah mendapat pengarahan dari penyusun angket. Responden tinggal memilih jawaban-jawaban yang telah disediakan dalam angket tersebut. Sedangkan pertanyaan atau pernyataan terbuka yaitu menghendaki jawaban responden yang sebebas-bebasnya dengan uraian yang lengkap. Adapun secara garis besar, angket terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu judul angket, yang kedua pengantar yang berisi tujuan dan petunjuk pengisian angket, yang ketiga item-item pertanyaan, bisa juga opini atau pendapat dan fakta. B. Jenis-jenis angket. Pertama, berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan. A. Angket terbuka, yang dimana pertanyaan atau pernyataan tertutup ialah yang telah mendapat pengarahan dari penyusun angket. Responden tinggal memilih jawaban-jawaban yang telah disediakan dalam angket tersebut. B. Angket tertutup, yaitu pertanyaan atau pernyataan terbuka, yaitu menghendaki jawaban responden yang sebebas-bebasnya dengan uraian yang lengkap. C. Angket semi terbuka, yaitu bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataan berbentuk tertutup tetapi diikuti pertanyaan terbuka. Yang kedua itu dilihat dari sumber datanya. Angket dapat dibedakan menjadi 2, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Yang pertama itu angket langsung, yaitu bila angket langsung diberikan kepada responden yang ingin diselidiki, jawaban diperoleh dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara. Yang kedua itu angket tidak langsung, yang dimana angket tidak langsung adalah yang disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang kondisi orang lain. Jawaban tersebut diperoleh dengan melalui perantara sehingga jawabannya tidak dari sumber pertama. Dan yang ketiga itu dapat dilihat dari strukturnya, dibagi menjadi 2, yaitu angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Adapun angket berstruktur yaitu angket yang bersifat tegas, konkret pertanyaan atau pernyataan yang terbatas dan menghendaki jawaban yang tegas dan terbatas pula. B. Angket tidak berstruktur. Adapun angket tidak berstruktur yaitu dipergunakan apabila konselor menginginkan uraian lengkap dari subjek tentang sesuatu hal di mana diminta uraian yang terbuka dan panjang lebar. C. Kelebihan dan kekurangan angket. Yang pertama itu kelebihan angket. A. Angket merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. B. Merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak memerlukan kehadiran konselor. C. Setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. D. Pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Selain dari kelebihan angket, adapun kekurangan dari angket. Yang pertama itu responden tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pernyataan atau pertanyaan yang terlewati dan tidak dijawab. Padahal
sangat sukar diulangi untuk diberikan kembali kepada responden. Yang kedua itu, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Yang ketiga, penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Keempat, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh responden. Yang kelima, sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang diberikan. Nah, adapun materi kedua yaitu wawancara. Adapun pengertian wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi, bertatap muka langsung, ataupun secara disengaja, terencana dan sistematis antara pewawancara dengan individu yang diwawancarai. Wawancara berfungsi untuk memahami berbagai potensi, sikap, pikiran, perasaan, pengalaman, harapan, dan masalah peserta didik. Adapun menurut Munandir tahun 2001 menyatakan bahwa wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang diri pribadi, tentang pribadi siswa pada latar belakang sekolah dengan maksud mengenal dan memahami siswa. B. Jenis-jenis wawancara. Adapun jenis-jenis wawancara yaitu: pertama, wawancara menurut responden dibedakan atas wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Adapun wawancara langsung merupakan wawancara yang dilakukan kepada individu yang ingin kita kumpulkan datanya. Yang kedua, wawancara tidak langsung, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang individu melalui individu lain yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Yang kedua itu wawancara menurut prosedur. Wawancara menurut prosedur ini dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara terstruktur yaitu pertanyaan disusun dalam suatu daftar terinci dan dijadikan pegangan oleh pewawancara untuk melakukan wawancara. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Pertanyaannya tidak disusun secara rinci, tetapi hanya pokok-pokok pertanyaan saja sehingga memberikan kesempatan pewawancara mengadakan variasi. Selain itu, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih fleksibel. Yang ketiga itu wawancara menurut situasi. Wawancara menurut situasi dibedakan juga menjadi dua, yaitu wawancara formal dan wawancara informal. Adapun wawancara formal yaitu dilakukan pada ruangan yang telah disiapkan pola hubungan resmi atau secara formal. Yang kedua itu wawancara informal yaitu tidak ditempatkan khusus atau pola hubungan santai dan tidak resmi. Yang keempat itu wawancara dilihat dari segi perencanaan. Wawancara dilihat dari segi perencanaan juga terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terencana dan wawancara insidental. Wawancara terencana dilakukan dengan waktu dan tempat telah direncanakan, sumber data juga telah dihubungi dan telah dicapai kesepakatan bersama. Adapun wawancara insidental yaitu dilakukan secara kebetulan. Ada kesempatan baik secara belum ditetapkan waktu dan tempatnya. C. Syarat-syarat wawancara. Yang pertama itu valid. Wawancara dikatakan valid yang diperoleh selama wawancara berlangsung, tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang kedua itu relevan. Adapun syarat-syarat wawancara, yang pertama itu valid. Wawancara dikatakan valid apabila mencakup pendapat interview itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Yang kedua itu relevan. Apabila informasi yang diperoleh selama wawancara berlangsung tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, tidak mengandung bias. Artinya, pengaruh yang mengganggu tidak mengandung bias berarti tidak ada pengaruh dari luar yang mengganggu proses wawancara. Yang keempat itu komunikatif.
Suatu wawancara dikatakan komunikatif jika wawancara itu mudah dilaksanakan dan cepat dimengerti oleh interview. D. Adapun kelebihan dan kekurangan wawancara. Yang pertama itu kelebihan. A. Pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dapat diperjelas kembali oleh pewawancara, sehingga individu yang diwawancarai lebih memahami apa maksud pertanyaan yang diberikan. B. Bahasa yang digunakan pewawancara dapat disesuaikan dengan bahasa yang digunakan atau kemampuan interview menangkap pertanyaan. C. Melalui komunikasi langsung tatap muka diharapkan menimbulkan suasana keakraban yang baik, terbentuk raport sehingga akan mengoptimalkan hasil wawancara. Dari kelebihan wawancara, terdapat pula kekurangan dari wawancara. Yang pertama itu, wawancara membutuhkan waktu lama dan lebih banyak tenaga. B. Membutuhkan keahlian yang memadai untuk melakukan wawancara, sehingga memerlukan pendidikan dan latihan khusus dalam waktu tertentu untuk menjadi pewawancara yang baik. C. Hasil wawancara akan menjadi bias bila terbentuk prasangka atau stereotype, sehingga hasilnya menjadi tidak objektif. Selanjutnya itu materi ketiga, yaitu observasi. A. Pengertian observasi, yang dimana pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki, pengamatan memiliki nilai memberikan informasi yang tidak mungkin didapatkan melalui teknik lain, memberikan tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain, dapat menjaring tingkah laku nyata bila sebelumnya tidak diketahui. Pengamatan bersifat selektif dan pengamatan mendorong perkembangan subjek pengamatan. Adapun menurut Nur Kancana tahun 1993 menyatakan bahwa observasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung cara terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. B. Jenis observasi. Yang pertama itu pengamatan partisipasi. Pengamatan partisipasi yaitu pada pengamatan jenis ini, konselor turut mengambil bagian di dalam situasi kehidupan dan situasi dari individu yang diobservasi. B. Atau yang kedua, pengamatan non-partisipasi. Pada pengamatan jenis ini, konselor tidak turut mengambil bagian secara langsung di dalam situasi kehidupan dan situasi dari individu yang diobservasi, tetapi berperan sebagai penonton. Yang ketiga, pengamatan sistematis. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka rencana terlebih dahulu, di mana sudah ditetapkan tujuan pengamatan, individu yang akan diamati, tempat dan waktu pengamatan, frekuensi dilakukan pengamatan, apa yang akan diamati, dan siapa yang akan melakukan pengamatan. Yang keempat, pengamatan non-sistematis, yaitu pada pengamatan kali ini tetap dilakukan perencanaan, hanya saja materi atau fokus apa yang akan diamati belum dibatasi atau dikategorisasi. Yang kelima itu freeze situasi. Pengamatan yang dilakukan pada situasi bebas tidak dibatasi bagaimana jalannya pengamatan dan dalam situasi yang terkontrol. Yang terakhir itu manipulasi situasi. Pengamatan yang situasinya sengaja diadakan memasukkan berbagai faktor atau variabel kondisi yang diperlukan untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. C. Alat pencatatan pengamatan. Yang pertama itu catatan anekdot. Yang kedua, skala penilaian, yang dimana skala penilaian ini terbagi menjadi dua, yaitu skala penilaian numerik dan skala penilaian grafis. Dan yang ketiga itu daftar cek. Selanjutnya bagian D, kelebihan dan kekurangan observasi. Adapun kelebihannya yaitu A. Memberikan informasi yang tidak mungkin melalui teknik lain. B. Pengamatan bersifat selektif.
C. Memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. D. Dapat menjaring tingkah laku nyata bila saat observasi tidak diketahui. E. Pengamatan mendorong perkembangan subjek pengamatan. Adapun kekurangan dari observasi yaitu pengamatan tidak dilakukan terhadap beberapa situasi atau beberapa peserta didik secara sekaligus. B. Hasil pengamatan pada suatu kejadian tidak dapat diulang pada waktu lain. C. Penafsiran terhadap hasil observasi seringkali bersifat subjektif sehingga diperlukan ketertiban beberapa pengamat. Nah, selanjutnya itu materi keempat yaitu sosiometri. Adapun pengertian dari sosiometri yaitu sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Pengembangannya berdasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal. Menurut Kerlinger tahun 2014 menyatakan bahwa sosiometri adalah kajian pengukuran pilihan sosial. Sosiometri disebut pula sebagai sarana untuk mengkaji tarikan dan tolakan. B. Jenis sosiometri. Yang pertama itu nominatif. Pada tipe ini kepada setiap individu dalam kelompok ditanyakan siapa-siapa kawan yang disenangi atau kawan yang tidak disenangi. Untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu, pilihan harus ditulis berurutan. Yang kedua, skala bertingkat. Pada tipe ini disediakan sejumlah pernyataan yang disusun bertingkat dari pernyataan yang menyatakan hubungan paling dekat sampai hubungan paling jauh. Yang ketiga itu siapa dia. Tipe sosiometri siapa dia disediakan pernyataan tentang sifat-sifat individu. Sebagian pernyataan mengungkapkan sifat positif dan sebagian juga sifat negatif. C. Langkah-langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama itu menetapkan tujuan awal yang penting dilakukan guru bimbingan agar dapat menetapkan penggunaan angket sosiometri. Merupakan langkah sosiometri apa yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. D. Kelebihan dan kekurangan sosiometri. Adapun kelebihan sosiometri yaitu memiliki keakuratan untuk mengorganisasi kelompok-kelompok kelas. Yang kedua, meningkatkan penyesuaian sosial individu murid. Yang ketiga, meningkatkan struktur sosial kelompok. Yang keempat, memberikan gambaran tentang ada tidaknya jaringan sosial antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dari kelebihan sosiometri, adapun kekurangan dari sosiometri yaitu A. Komitmen konselor untuk menjaga kerahasiaan pilihan-pilihan atau penolakan-penolakan setiap murid. B. Semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. C. Prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan ketelatenan konselor dalam menyusun matriks sosiometri dan sosiogram. Selanjutnya itu materi kelima, yaitu biografis. Adapun pengertian biografis ialah metode biografis merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan, pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri atau ditulis oleh orang lain. Biografis adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografis berisi gambaran tentang kejadian-kejadian penting yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya, yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi orang tersebut. Biografis merupakan catatan pribadi seseorang yang ditulis orang lain, misalnya guru, orang tua, saudaranya, dan temannya, yang berupa 1. Perjalanan hidup anak
Yang kedua, perkembangan anak. Yang ketiga, cita-cita dan harapan anak. Yang keempat, pengalaman mengesankan yang dialami anak. 2. Autobiografis. Yang dimana autobiografis adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya, yang ditulis oleh individu itu sendiri. Adapun beberapa hal yang dapat ditulis dalam autobiografis yaitu cita-cita, pengalaman yang paling mengesankan, dan perjalanan hidup. Autobiografis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu autobiografis berstruktur dan autobiografis tidak berstruktur. Adapun autobiografis berstruktur yaitu autobiografis yang dalam penulisan menurut garis-garis besar yang telah ditentukan. Terlebih dahulu, konselor memberikan petunjuk kepada siswa mengenai cara penulisannya dan disesuaikan dengan keadaan masing-masing penulis, membuat hal-hal menarik tidak terlalu sukar dan biasa dikenal oleh siswa. Yang kedua itu autobiografis tidak berstruktur, yang dimana autobiografis tidak berstruktur itu disusun bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan biografis. Adapun kelebihannya, yang pertama, data yang dikemukakan oleh konselor merupakan data autentik. Yang kedua, data yang dikemukakan oleh konselor dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. C. Data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konselor dapat memberikan gambaran tentang hubungan konselor dengan sumber data yang bersangkutan. Adapun kekurangan dari biografis yaitu seorang konselor cenderung tidak menceritakan kekurangan yang ada pada dirinya. B. Sumber data yang dekat dengan konselor, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konselor. Nah, selanjutnya itu materi ke-6, yang dimana materi ke-6 adalah tes inventory. Adapun pengertian dari tes inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventory merupakan self-report kuesioner untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Namun perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing tes hanya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian. Beberapa masalah dalam tes inventory kepribadian yaitu pertama, definisi kepribadian sedemikian banyak atau definisi konseptual sehingga seleksi yang tepat dari macam-macam definisi kepribadian mendasari pemakaian tes inventory. Yang kedua, tes inventory kepribadian tidak dapat bersifat cultural free. Oleh karena itu, aspek kultural harus dipertimbangkan, padahal nilai-nilai kultur selalu berubah. Sedangkan di sisi lain, tes inventory diharapkan dapat memberikan profil kepribadian yang stabil. Yang ketiga, bila tes inventory kepribadian terlalu sensitif terhadap perubahan, maka sulit untuk memperoleh reliabilitas yang tinggi. B. Tujuan tes inventory. Adapun tujuan tes inventory yaitu tes kepribadian sendiri ada 3 bagian, yakni klasifikasi untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan industri deskripsi. Menurut Sukardi, tahun 2007, pada teknik inventory, posisi subjek direpresentasikan dengan item pertanyaan atau pernyataan yang menggambarkan bentuk tingkah laku seseorang. Pada tes inventory ini, subjek diminta untuk menunjukkan apakah masing-masing pernyataan atau pertanyaan merefleksikan tingkah laku mereka dan menjawab ya atau tidak, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat
tidak setuju. Adapun fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Adapun fungsi kepribadian itu sendiri adalah memahami individu dengan lebih baik dan memberikan perilaku paling sesuai bagi dirinya. Penjabaran dan pemanfaatan tes psikologi, penyeleksian kualitas tingkah laku dan kepribadian, pengembangan kepribadian individu. D. Jenis-jenis tes inventory. Pertama itu tes Pauli. Tes Pauli merupakan penyempurnaan dari tes Kraepelin. Prinsip utama dari tes Pauli adalah tiap manusia tidak mampu belajar dan berlatih. Meskipun tes Pauli banyak mengukur sikap kerja, namun tes Pauli tetap digolongkan tes kepribadian karena unsur yang paling kuat dalam tes Pauli adalah kemauan. Yang kedua itu tes Kraepelin. Tes Kraepelin diciptakan oleh seorang psikiater Jerman bernama Emilie Kraepelin pada tahun 1856 sampai 1926. Alat tes ini terlahir karena adanya dasar pemikiran dari faktor-faktor yang khas pada sensori sederhana, sensori motor, perseptual, dan tingkah laku. Tes Kraepelin merupakan tes yang sering digunakan dalam rekrutmen karyawan. Yang ketiga itu EPPS atau biasa disebut dengan Edwards Personal Preference Schedule. Tes EPPS sebagaimana tes kepribadian pada umumnya dikategorikan sebagai power test, yaitu tes yang tidak dibatasi waktu dalam pengerjaannya. Yang keempat itu 16PF atau biasa disebut dengan 16 Personality Factors Questionnaire. Diciptakan oleh Raymond Bernard Cattell pada tahun 1972. Adaptasi 16 Personality Factor Questionnaire tahun 1949 disusun berdasarkan pendekatan traits untuk mengungkapkan kepribadian. Nah, selanjutnya itu materi ketujuh, yaitu alat ungkap masalah umum, yang dimana pengertiannya itu alat ungkap masalah umum atau AUM umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh. Mengungkapkan masalah-masalah umum tujuannya adalah memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi klien. Adapun penggunaan hasil pengolahan AUM umum yaitu yang pertama layanan orientasi dan informasi umum. Yang kedua, layanan orientasi dan informasi khusus. Yang ketiga, layanan penempatan atau penyaluran. Dan yang keempat, layanan penguasaan konten. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Dan yang terakhir, layanan bimbingan dan konseling kelompok. B. Pengelompokan masalah. Berikut adalah bidang-bidang masalah untuk format SLTP, SLTA, mahasiswa, dan masyarakat. Alat ungkap masalah ini didesain untuk mengungkapkan masalah 10 bidang yang mungkin dihadapi klien. Pertama itu jasmani dan kesehatan. Yang kedua, diri pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, ekonomi dan keuangan. Yang kelima, karir dan pekerjaan. Yang keenam, pendidikan dan pelajaran. Yang ketujuh, agama, nilai dan moral. Yang kedelapan, hubungan muda-mudi. Yang kesembilan, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Yang kesepuluh, waktu senggang. Nah, selanjutnya itu materi ke-8, yaitu alat ungkap masalah belajar atau biasa disebut dengan AUM PTSDL. AUM PTSDL sebagai alat ungkap masalah sederhana dan mudah digunakan untuk mengkomunikasikan mutu dan masalah peserta didik kepada personel yang membantu atau konselor. Merupakan adaptasi dari Survey of Study Habitats and Attitude
yang dikembangkan oleh W.F. Brown. Yang B. Langkah pengadministrasian. Penggunaan AUM PTSDL memiliki prosedur yang harus dipatuhi agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang baik. Prosedur penggunaan memiliki 3 langkah utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil. Yang pertama itu perencanaan. A. Menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan asesmen. B. Menyiapkan buku AUM PTSDL sesuai dengan jumlah peserta didik. C. Menyiapkan lembar jawaban AUM PTSDL sesuai dengan jumlah peserta didik. D. Menyiapkan ruangan dengan situasi tenang, pencahayaan yang baik, dan kursi yang nyaman. Yang kedua itu pelaksanaan. A. Memberikan verbal setting sebelum mulai. B. Meminta individu menyiapkan alat tulis. C. Membagikan buku dan lembar jawaban AUM PTSDL. D. Memberikan instruksi cara pengerjaan AUM PTSDL. E. Menginformasikan bahwa pengerjaan AUM PTSDL tidak memiliki batas waktu, akan tetapi peserta didik diminta bekerja dengan teliti, sungguh-sungguh, cepat, dan tidak membuang waktu. Yang kelima, yang terakhir, pengumpulan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian AUM PTSDL. Yang ketiga itu pengolahan hasil. A. Konselor melakukan pengolahan hasil AUM PTSDL dengan melakukan perhitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi, pengolahan, dan rumus yang telah ditetapkan. B. Berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. C. Pengolahan hasil AUM PTSDL harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. D. Kesegeraan pengolahan hasil AUM PTSDL akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. E. Pengolahan hasil menggunakan format khusus. C. Yang selanjutnya itu bagian C. Analisis mutu belajar. Konselor mengelompokkan dan menuliskan butir-butir mutu belajar yang dipilih untuk setiap bidang hasil penggunaan kunci K1 dan K2. B. Membuat kesimpulan mutu belajar untuk setiap bidang. C. Membuat grafis persen mutu belajar. D. Membuat grafis persentase rata-rata mutu belajar. E. Membuat ranking dari hasil presentasi rata-rata kelompok belajar. F. Membuat kesimpulan umum mutu belajar yang dimiliki. Selanjutnya itu adapun kelebihan dan kekurangan AUM PTSDL. Kelebihannya yaitu A. Pada proses pelaksanaan bersifat efisien. B. Pada akurasi data yang diperoleh melalui AUM PTSDL memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. C. Dari segi fungsinya, penggunaan AUM PTSDL memudahkan peserta didik mengemukakan mutu belajar dan masalah belajar yang dimiliki. D. Sistematis mutu belajar dan jenis masalah yang dikelompokkan dalam berbagai bidang mempermudah konselor, guru, atau dosen pembimbing untuk melakukan analisis. Dari kelebihan tersebut, adapun kekurangan dari AUM PTSDL yaitu membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah butir, pernyataan mutu, dan masalah belajar yang tersedia. B. Data yang diungkapkan melalui AUM PTSDL masih bersifat umum, bentuk peta mutu belajar dari masalah belajar, sehingga untuk mendalami pemahaman terhadap mutu dan masalah belajar peserta didik
guru pembimbing perlu mengkombinasikan dengan metode asesmen lain. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi penjelasan dari ringkasan materi asesmen non-tes. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.